4-0 sudah, timnas Indonesia ditekuk oleh timnas Libya pada pertandingan uji coba match pertama di Turki. Hal ini sudah tentu menjadi pertanyaan besar bagi para penggemar timnas Indonesia, karena mengingat Piala Asia sudah di depan mata. Namun terjadi pro dan kontra terhadap timnas Indonesia, di mana ada yang masih memaklumi hasil ini karena pertandingan uji coba saja dan tidak termasuk FIFA Matchday, dan ada juga yang tidak bisa menerima keadaan ini. Kita mulai dari susunan pemain yang dipasang oleh Coach Shin Taeyong di mana formasi 4-4-2 untuk babak pertama. Tampaknya pada babak pertama Coach Shin ingin memainkan full pemain lokal. Meskipun ada Rafael Struijk dan Klok, namun tetap saja mayoritas squad diisi oleh pemain lokal. Mungkin Coach Shin Taeyong ingin mencoba melihat kemampuan para pemain lokalnya, sekaligus melakukan seleksi untuk dapat memutuskan dengan tepat dalam mencoret dua nama sebelum berangkat ke Qatar. Dan memang terlihat pada babak pertama, permainan timnas Indonesia bisa dibilang sangat monoton dan sangat mudah dibaca, serta tidak ada taktik sama sekali. Tapi yang boleh diapresiasi adalah para pemain lokal kita bisa bermain dengan rapi dalam bertahan meskipun masih ada cukup banyak kekurangan. Seperti salah satunya sangat mudah kehilangan bola ketika berada di tengah lapangan. Lalu jika dilihat untuk posisi dari para pemain timnas, memang kali ini Dendi Sadil dipasang sebagai pemain sayap dan dua striker yaitu Dimas dan Rafael. Menurut The Entertainment TV, timnas Indonesia sangat tidak cocok menggunakan formasi 4-4-2 karena jujur saja tanpa maksud menghina atau mendiskreditkan pihak manapun, timnas Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki striker yang mumpuni, apalagi untuk event sekelas Piala Asia. Jadi seperti kita lihat, permainan selalu mudah terputus ketika di ruang tengah ke depan, dan ditambah lagi pemain tengah kita masih belum mampu bermain maksimal seperti Klok dan Kambuaya. Dan alhasil pada menit 25 Libya akhirnya berhasil mencetak gol melalui kesalahan dari Wahyu Prasetyo. Namun kalau boleh jujur, terlepas kesalahan Wahyu pada gol pertama, permainan Wahyu bisa dibilang bagus dan babak pertama pun berakhir 1-0 untuk kemenangan Libya. Pada babak kedua, kita dikejutkan dengan banyaknya rotasi pemain yang dilakukan oleh Coach Shin. Formasi pun masih tetap sama, 4-4-2 atau memang terkadang bisa jadi 4-2-3-1. Pada awal babak kedua, terlihat sangat bagus dan rapi para pemain timnas, hingga sempat hampir menciptakan gol melalui Adam Alis, namun sayang masih membentur mister gawang. Lalu seiring berjalannya waktu, timnas kita mulai kendor dan lengah sehingga bisa dibobol 3 gol oleh Libya. Kalau kita lihat, kelengahan timnas Indonesia ini disebabkan oleh para pemain timnas sendiri, dan bisa dikatakan kebobolan 4 gol ini disebabkan kesalahan dari pemain kita sendiri. Jadi terlalu banyak human error dan ditambah chemistry yang sangat amburadul. Di babak kedua, pemain belakang kita yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner sudah baik, namun masih cukup sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal. Pemain tengah kita juga belum bermain maksimal, yaitu Marcelino dan Ivar. Dan terkhusus Marcelino, memang pemain ini rasanya kurang tepat jika diposisikan di posisi center midfielder. Ia cocok di posisi attacking midfielder atau second striker. Dan akhirnya Indonesia harus kalah dengan skor 4-0 oleh Libya. Kesimpulan untuk match kali ini adalah kita terlalu sering melakukan kesalahan sendiri. Chemistry tidak ada dan para pemain masih belum bermain maksimal. PR besar untuk timnas yaitu masalah mental, chemistry, dan jangan melakukan human error atau kesalahan sekecil apapun. Sebenarnya jika melihat dari pertandingan sebelumnya saat melawan Irak dan Filipina serta saat melawan Libya, gawang timnas tidak akan kebobol sama sekali jika tidak melakukan kesalahan atau blunder dari para pemain kita sendiri. Selain itu, kita juga harus mengurangi bermain dengan set play dari bawah ke depan terlalu sering karena kita selalu gugup dan mudah diacak-acak ketika musuh melakukan counter attack. Lalu kita juga punya pemain berkelas seperti Jordi dan Hubner yang mampu memberikan passing kelas dunia. Namun kembali lagi, permasalahannya siapa yang menerima bolanya dan apakah mampu dikontrol dengan baik. Tapi kita juga harus fair dan rasional. Gol kedua dan 3 merupakan kesalahan Hubner, jadi memang Hubner perlu memperbaiki permainannya. Namun lagi-lagi kita sebagai fans harus terus mendukung dengan memberikan kritik, bukan malah menghujat yang tidak ada untungnya sama sekali. Malah pernah gak sih kalian berpikir kalau timnas kita tuh sekarang sudah diisi oleh beberapa para pemain top Eropa dan pelatih yang sangat bagus, namun pemain tersebut cukup sering melakukan kesalahan, padahal pemain top Eropa loh. Apa jangan-jangan mereka melakukan kesalahan juga disebabkan oleh oknum fans timnas dan mau taunya menang dan menang. Jadi ketika timnas bertanding, lawannya ada 2, negara musuh dan para oknum fansnya sendiri. Seperti kasus Hubner yang melakukan kesalahan 2 kali dan berujung 2 gol, langsung dihujat habis-habisan sampai harus klarifikasi dengan meminta maaf di Instagram story-nya. Blunder Hubner memang pure kesalahannya, tapi bukan berarti hal itu mewajibkan kita untuk menghujat. Malah seharusnya mau bermain bagus atau tidak, para pemain kita harus tetap kritik. Kalaupun tidak ada, ya jangan memuji terlalu berlebihan, karena bisa saja pujian itu menyebabkan overconfidence atau tingkat percaya diri yang berlebih dari para pemain kita. Dan menurut The Entertainment TV, hal yang menjadi tolok ukur apakah timnas kita siap bermain di Piala Asia adalah pada match kedua melawan Libya pada 5 Januari. Karena pada match 1 melawan Libya sangat terlihat bahwa Coach Shin tidak memberikan taktik sama sekali. Seperti para pemain disuruh bermain saja sebaik-baiknya tanpa memikirkan hasil. Pada hari Jumat nanti gue yakin squad dan taktik juga akan berubah. Jadi kita tunggu dan lihat saja nanti ke depannya.